Siswa merupakan satu dari sekian banyak organisasi yang pernah berdiri pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu, pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal, semua rakyat Indonesia tentu sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Pendiri organisasi Taman Siswa adalah R.M. Suwani Suryaningrat atau yang sering kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh bangsawan yang pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Pada tahun 1919, setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara terjadi secara rutin dan dari pertemuan itu dihasilkanlah beberapa pemikiran mengenai pendidikan Indonesia. Saat itu Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk anak-anak dan remaja dan temannya Ki Ageng Suryo Mentaram ditunjuk sebagai pimpinan bagian pendidikan untuk usia dewasa. Lalu tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara, Pronowidikdo, dan teman-temannya yang lain mengumumkan berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa yang berada di Yogyakarta. Poin penting dari berdirinya Taman Siswa bukan soal sekolah layak atau tidak, melainkan ada sistem among yang menjadikan sekolah mampu memberikan tuntutan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat. Ki Hajar Dewantara lah yang menginisiasi adanya sistem among di Taman Siswa. Dalam hal ini, pria dengan nama asli Suwardi Suryaningrat tersebut menekankan guru dapat menjadi pamong bagi siswa sesuai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan siswa. Taman Siswa didirikan dengan tujuan agar memberikan pendidikan pada rakyat Indonesia sehingga mampu melahirkan kaum terpelajar yang berguna untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan mencoba menghilangkan segala rintangan seperti bentuk penjajahan oleh manusia terhadap sesamanya sehingga tercipta kemerdekaan yang sama rasa dan sama rata. Selain itu, organisasi Taman Siswa membuat semboyan yang sering disebut dengan Patra Triloka. Isinya yang pertama ada Ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya yang di depan memberi teladan. Tulada dalam bahasa Indonesianya diartikan menjadi teladan. Jadi, pendidikan Taman Siswa ini mengupayakan didikan bimbingan para muridnya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin biasanya akan selalu memberikan teladan dan harus dapat menjadi panutan. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya yang di tengah membangun kemauan atau inisiatif. Inti kalimat dari semboyan yang kedua adalah kata mangun dan karso. Dalam bahasa Indonesianya diartikan menjadi bangun atau membangun, sedangkan kata karso mengartikan niat, kemauan atau inisiatif. Kemudian yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang mendukung. Inti dari kalimat terakhir dari semboyan tersebut adalah kata handayani yang artinya menjadi dorongan. Ini memaksudkan bahwa organisasi Taman Siswa harus dapat memberikan dorongan semangat, arahan, serta bimbingan kepada para murid. Tutwuri Handayani ini dijadikan slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Perkembangan Taman Siswa ini tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan, karena dengan adanya Taman Siswa ini, rakyat Indonesia bisa mewujudkan kemerdekaan. Rupanya, hal ini pun tersirat dalam benak para penjajah Belanda. Mereka khawatir dengan pendidikan yang telah dibentuk.
Pada akhirnya muncullah berbagai kritik baik dari kalangan bangsa Indonesia maupun dari pemerintah Belanda. Dan pada tahun 1932 dibuatlah Undang-Undang Skolalier atau Wettely Skolenordonnantie dengan tujuan untuk membatasi perkembangan organisasi taman siswa yang membuat para guru yang terlibat partai politik dilarang untuk mengajar. Dikecam sebagai sekolah liar, taman siswa yang berada di Jakarta ditutup. Tetapi menariknya, taman siswa yang berada di Jalan Garuda nomor 25 justru didatangi para siswa. Setelah itu organisasi taman siswa membuat asas untuk menegakkan pendidikan rakyat Indonesia. Di antaranya yang pertama, asas kodrat alam. Asas kodrat alam adalah bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sudah merupakan satu dengan kodrat alam semesta ini, sehingga manusia tidak dapat terlepas dari kehendak hukum-hukum kodrat alam. Yang kedua, asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan adalah asas yang menyatakan bahwa kemerdekaan sudah merupakan kodrat alam pada manusia, sehingga manusia hanya perlu untuk menjalani bersama kehidupannya dengan tertib dan damai. Yang ketiga, asas kebudayaan. Asas kebudayaan adalah manusia sebagai makhluk harus menjalani hidup dengan memelihara nilai-nilai dan bentuk-bentuk kebudayaan nasional menuju ke arah kemajuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah asas yang mengajarkan untuk selalu memiliki rasa persatuan di antara sesama masyarakat baik dalam suka dan duka dan dalam kehendak untuk mencapai kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa. Yang kelima, asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap manusia adalah makhluk yang mempunyai akal dan budi. Beberapa penyebab kemunduran taman siswa. Yang pertama, dituduh berbau komunis. Pendirian perguruan taman siswa yang berasaskan 7 yaitu kemerdekaan, metode Among, berperadaban bangsa sendiri, pemerataan pendidikan, mandiri, sederhana, dan makarya, serta dengan suci hati dan tidak mengharap sesuatu hak berkehendak berhamba kepada sang anak, menyebabkan Ki Hajar Dewantara menghadapi kritikan pedas dari pemerintah penjajah yang menuduh berbau komunis karena kerakyatannya. Tidak ada tokoh baru yang muncul dari perguruan taman siswa. Secara politis tidak diperhitungkan lagi, terbukti tidak ada presiden pasca Orde Baru yang datang ke taman siswa untuk mencari legitimasi. Yang kedua, korban politik. Titik awal kemunduran perguruan taman siswa dimulai sejak peristiwa politik tahun 1965 sampai dengan 1966 yang menyebabkan sejumlah orang kritis ditangkap, termasuk para pamong taman siswa di cabang-cabang. Para pamong yang tersisa atau penggantinya lebih memilih diam, tidak kritis demi menjaga keselamatan perguruan. Namun, sikap diam mereka itu justru merugikan taman siswa sendiri karena sejak itu suara taman siswa tidak lagi diperhitungkan oleh publik. Reformasi politik tahun 1998 ternyata tidak membawa dampak perbaikan bagi perguruan taman siswa. Sebaliknya, kebijakan pendidikan nasional makin jauh dari ajaran taman siswa, seperti tercermin dalam Undang-Undang Sisdiknas yang tidak memiliki roh kebangsaan. Yang ketiga, para pemimpin cabang taman siswa ditangkap. Kini, taman siswa telah dijadikan museum. Letak museum taman siswa yaitu di Jalan Taman Siswa nomor 25, Wirugunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Om Santi 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 Om. Annyeong.